Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsibu asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur, jamaah pengajian yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Rektor UMSU yang sama kita hormati, Bapak Wakil Rektor yang berhadir pada siang hari, sore hari yang berbahagia ini. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Pak Dr. Ribut atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu jamaah sekalian, sedikit meralat materi yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tadi Pak Dr. Ribut menyampaikan materinya tentang waktu sholat. Sesungguhnya itu materi saya di tahun yang lalu, itu yang belum ditukar. Dan insya Allah pada pengajian kali ini saya membawakan materi yang sedikit banyak agak aktual dan akan kita hadapi, yaitu terkait dengan kalender Islam dan fenomena perbedaan Idul Fitri atau awal Syawal untuk tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Jadi mohon izin Pak Dr. Ribut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama, di dalam Islam sistem waktu yang kita gunakan itu adalah sistem bulan atau sistem qamari yang dikenal juga dengan at-taqwim al-qamari, yaitu berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi, bukan berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Yang pertama disebut dengan kalender Qamariyah atau disebut juga dengan kalender Islam atau disebut juga dengan kalender Hijriah, semuanya sama. Lalu yang kedua disebut dengan kalender Miladiyah atau disebut juga dengan kalender Masehi atau disebut juga dengan kalender Gregorian. Betapapun kedua-duanya ini diakomodir, digunakan, disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 25 Allah berfirman, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Jadi ayat ini mengisahkan tentang ditidurkannya beberapa pemuda Kahfi selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Jadi 300 tahun itu berdasarkan penanggalan Miladiyah, sedangkan 309 tahun ditambah 9 tahun itu adalah berdasarkan kalender Hijriah. Tetapi khusus dalam sistem waktu Islam, seperti sudah ditegaskan oleh Nabi dalam segenap hadis-hadis dan praktek ibadahnya bersama sahabat, sistem waktu yang berkaitan dengan ibadah itu adalah berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Itulah tadi yang kita kenal dengan kalender Islam. Secara formal, kalender Islam itu ditetapkan pada tahun 17 Hijriah. Persisnya itu adalah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi kira-kira setelah 6 abad lebih orang Kristen, orang Kristiani memiliki kalender yang disebut dengan kalender Gregorian atau Miladiyah atau Masehi itu, barulah di tahun ke-17 Hijriah itu atau tahun 622 Masehi itu umat Islam yang diinisiasi oleh Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabat ketika itu menginisiasi, mendefinitifkan sebuah kalender yang bisa dijadikan panduan oleh umat Islam. Itulah dia kalender Hijriah atau kalender Islam, yang standarnya
penetapan awalnya itu disepakati oleh sahabat ketika itu adalah sejak hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah. Oleh karena itulah kalender ini dikenal juga dengan kalender Hijriah, karena ditetapkan dari sejak hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke Madinah. Berikutnya Bapak Ibu yang saya muliakan, yang patut dipahami juga adalah bahwa awal hari atau pergantian tanggal dalam Islam seperti sudah dipraktekkan Nabi dan sahabat adalah ditetapkan atau berganti ketika terbenam matahari atau ketika maghrib. Hari ini, saat ini kita masih di hari Senin, maka setelah berbuka nanti otomatis sudah menjadi hari Selasa dan juga tanggal hijriahnya juga secara otomatis berubah, yang ini berbeda dengan sistem penanggalan Masehi yang awal hari dan pergantian tanggalnya itu ditetapkan di pertengahan malam atau di jam 00 tengah malam gitu. Yang karena perbedaan pergantian hari dan tanggalnya ini ada kalanya merancukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, termasuklah merancukan dalam menetapkan hari-hari ibadah yang terkait dengan lintas kawasan. Misalnya terkait dengan puasa Arafah atau Idul Adha di negara Arab Saudi. Pada dasarnya puasa Arafah itu umat Islam sepakat tanggal 9 dan hari rayanya tanggal 10. Tapi karena kita hidup dengan dua sistem kalender, inilah yang menyebabkan kita selalu bingung, selalu bertanya-tanya yang mana yang benar, di tanggal yang mana dan seterusnya. Padahal secara praktek semua umat Islam itu benar melaksanakan puasa Arafah adalah di tanggal 9 Zulhijjah. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti ditegaskan oleh Nabi, yang berikutnya terkonfirmasi dalam penelitian terkini, terutama dalam penelitian dalam dunia astronomi, bahwa bilangan bulan dalam penanggalan Islam itu berganti-ganti, kalau tidak 29 hari, ya 30 hari. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang saya bacakan di awal tadi, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsibu. Kita, kata Nabi, adalah umat yang ummi. Apa itu umat yang ummi? Dijelaskan Nabi, yang tidak mampu menulis, tidak mampu tulis baca dan tidak mampu melakukan perhitungan atau hisab. Yang berikutnya Nabi menjelaskan lagi, asyahru hakaza wa hakaza wa hakaza. Bilangan bulan itu, kata Nabi, begini, begini dan begini. Jadi dalam syarah, dalam penjelasan hadis itu disebutkan oleh para pensyarah hadisnya, Nabi mengisyaratkan bilangan bulan itu begini, begini dan begini. Maksudnya 10, 10, 10 artinya 30 hari. Dan ada kalanya Nabi mengisyaratkan begini, begini dan begini. Wa aqida ibhamahu fissalisah. Dan Nabi melekukkan satu jarinya. Artinya bilangan bulan ketika itu adalah 29 hari. Isyarat hadis Nabi ini menegaskan bilangan bulan itu kalau tidak 29 hari, ya 30 hari. Sekaligus mengkonfirmasi bahwa di zaman Nabi penggunaan angka 1, 2, 3 dan seterusnya itu belum berlaku, tapi itu sudah diberlakukan, barulah masuk di era Al-Khwarizmi di awal abad ketiga atau di akhir abad kedua Hijriah. Nah, bilangan bulan 29 hari dan 30 hari ini terkonfirmasi dalam penelitian modern. Jadi Bapak Ibu, bilangan bulan itu dalam perhitungan para astronom itu durasinya itu, durasi bulan mengelilingi bumi itu selama 1 bulan jumlahnya itu 29 hari, 12 jam, 44 menit dan 2,8 detik. Artinya dalam prakteknya tentu tidak bisa kita menentukan 1 bulan itu 29 hari 12 jam, tidak mungkin bisa. Maka berganti-gantilah. Kalau tidak 29 hari ya 30 hari, yang 12 jam itu di pending dulu, dimasukkan ke bulan depan sehingga menjadi 30 hari. Begitulah seterusnya, yang ini dalam Islam dikenal dengan kalender urfi atau hisab urfi. Jadi bilangan bulannya itu berganti-ganti antara 30 hari atau 29 hari, yang khusus dalam penetapan awal bulan, dalam menetapkan puasa dan hari raya,
itu bergantung kepada metode atau cara yang digunakan oleh umat Islam masing-masing, apakah dengan hisab, apakah dengan ru'yat, atau dengan cara yang lain. Artinya, selama seorang muslim puasanya itu tidak kurang dari 29 hari dan tidak lebih dari 30 hari, maka dia adalah saudara kita. Dan dalam tanda petik, kita tidak boleh merusuhi puasanya. Selama, apakah terlalu cepat 2-3 hari dari pemerintah atau Muhammadiyah, atau sebaliknya dan seterusnya, selama durasi puasanya itu minimal 29 dan maksimal 30, maka secara fikih, sekali lagi secara fikih itu sah dan legal, tidak boleh dirusuhi walaupun perlu dikomunikasikan gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya saya masuk dari runutan tentang kalender Islam itu, diantaranya adalah terkait dengan hari-hari ibadah, yaitu dalam menetapkan jatuhnya tanggal 1 Ramadan, dan terutama hari ini kita akan bersiap memasuki tanggal 1 Syawal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, secara hitungan atau secara hisab bisa dipastikan dalam tanda petik, secara hisab, secara astronomis, secara kriteria atau metode yang berkembang di negara kita tercinta Republik Indonesia, insya Allah dipastikan akan terjadi perbedaan. Muhammadiyah akan puasa selama 29 hari dan pemerintah akan puasa selama 30 hari. Jadi standar yang harus kita pahami adalah selama puasanya tidak kurang 29 dan tidak lebih 30, maka itu semuanya sah dan legal, dan itu tidak boleh dan tidak bisa dirusuhi dalam tanda petik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengapa Muhammadiyah pada tahun ini akan menetapkan jatuhnya tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri itu pada tanggal 21 April, bukan 22 April? Jawabannya adalah oleh karena posisi hilal atau bulan sabit di tanggal 29 Ramadan nanti, tanggal 29 Ramadan ketika matahari terbenam, posisi hilalnya itu masih di bawah 3 derajat, tidak di atas 3 derajat. Mengapa 3 derajat? Karena 3 derajat ini adalah metode yang digunakan oleh pemerintah atau Kementerian Agama. Karena belum sampai 3 derajat, maka pemerintah menggenapkan bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Sedangkan Muhammadiyah tidak menggenapkan bilangan Ramadan menjadi 30 hari, tapi dicukupkan 29 hari, oleh karena Muhammadiyah menggunakan konsep atau metode yang dikenal dengan hisab hakiki wujudul hilal. Perhitungan sebenarnya tentang eksistensi atau keberadaan hilal. Jadi ini yang sering diperdebatkan oleh banyak orang, mengapa Muhammadiyah menggunakan hisab saja tanpa meru'yat. Jadi sebenarnya kalau didalami makna, pesan dan filosofi dari hisab hakiki wujudul hilal itu sangat dalam. Salah satunya adalah kata wujud. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Samsul Anwar, Ketua Tarjih yang lalu, sekarang Ketua Pimpinan Pusat. Wujud itu artinya ada, artinya eksistensi. Itu bahasa filsafat. Maknanya adalah ada itu kan tidak mesti harus terlihat dan dilihat. Asalkan dia ada dan tidak bertentangan dengan sains, dengan teknologi, selama tidak bertentangan dengan astronomi, maka itu sudah sah, sudah boleh dinyatakan masuk tanggal 1. Jadi standarnya adalah selama ijtima atau konjungsi itu sudah terjadi. Ijtima itu Bapak Ibu adalah ketika peredaran bulan mengelilingi bumi sudah sempurna satu putaran, dikenal dengan satu sinodis, yang jumlahnya yang tadi itu 29 hari, 12 jam, 44 menit dan 2,8 detik itu. Selama itu sudah sempurna putarannya, ditunggulah sampai sore hari tanggal 29 Ramadan nanti. Macam mana keadaan hilalnya? Apakah sudah 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, atau masih 0, sekian derajat? Bagi Muhammadiyah, asalkan sudah wujud, asalkan sudah positif, asalkan sudah
hilal itu berada di atas ufuk, berapapun ketinggiannya, tidak mesti harus dilihat, asalkan sudah ada, maka menurut Muhammadiyah itu sudah masuk tanggal 1. Karena ketika itu dipastikan bilangan bulan tidak akan kurang dari 29, karena standarnya adalah ijtima atau konjungsi tadi. Jadi dalam hal ini Muhammadiyah menggunakan konsep wujudul hilal, keberadaan hilal, eksistensi hilal itu di atas ufuk berapapun ketinggiannya, tidak harus dilihat. Yang ini berbeda dengan pemerintah yang memberi standar minimal 3 derajat. Jadi nampak tidak nampak, apapun ceritanya pemerintah punya aturan, harus ditunggu, harus dilihat. Jadi kalau terlihat ya sudah masuk tanggal 1 Syawal, tidak terlihat ya sudah sama juga, pasti diistikmalkan. Itu konsep atau metode yang digunakan oleh pemerintah. Jadi kira-kira kalau mau dibahasakan, konsep pemerintah itu hendak mendekatkan antara hisab dan ru'yat. Tidak terlalu jauh dari hisab Muhammadiyah dan tidak terlalu jauh dari ru'yat NU, walaupun dalam prakteknya tidak dekat, tidak jauh juga, bainal manzilatain juga. Artinya ini menjadi kenyataan di negara kita bahwa di Indonesia ada 3 metode besar yang berkembang, yang 3-tiganya ini berbeda. Yang kalaupun kebetulan sama, itu lebih karena kebetulan sama, bukan karena sepakat sama. Muhammadiyah hisab wujudul hilal, pemerintah hisab imkan ru'yat minimal 3 derajat atau sekarang dikenal dengan 364. Ketinggian hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi jarak bulan dan matahari pada saat terbenam minimal 6,4 derajat. Sedangkan NU Nahdlatul Ulama menggunakan metode ru'yat, melihat, pokoknya dilihat, apapun ceritanya harus dilihat. Kalau nampak masuk awal bulan, kalau tidak maka istikmal. Jadi 3 elemen ini kalaupun sama, itu kebetulan sama. Jadi Menteri Agama yang paling beruntung itu adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Karena selama dia memerintah, hilal itu posisinya bersahabat dengan pemerintah. Karena kalau tidak minus, kalau hilalnya minus di bawah ufuk, itu dipastikan semua ormas pasti mengistikmalkan. Pasti bilangan bulannya digenapkan, berarti sama semua. Atau ada kalanya hilalnya itu di atas 3 derajat semua, ya sudah berarti sama semua. Tapi kalau Menteri Agama yang sekarang agak-agak apa sedikit lah. Di Idul Adha nanti insya Allah siap-siap juga kita juga akan berbeda. Nah ini berbedanya lebih seru. Karena akan berbeda selain antara Muhammadiyah dengan pemerintah dan umat Islam lainnya, juga potensi berbeda dengan negara Arab Saudi. Jadi inilah kira-kira Bapak Ibu fenomena yang terjadi di negara kita dari sejak sebelum kita lahir. Dalam standar usia saya, dari sejak belum kita lahir, itu perbedaan itu sudah ada dan biasa terjadi di negara kita. Bahkan dari sejumlah catatan atau literatur yang pernah saya baca, perbedaan itu sejak abad ke-17, 18, 19 Masehi di Nusantara, di Kerajaan Majapahit silam, itu sudah ada dan biasa terjadi. Jadi itu sudah menjadi rutinitas yang terjadi di Nusantara dan di Indonesia hari ini, dan itulah realita kita hari ini, dan itulah yang menjadi dalam tanda petik keprihatinan persyarikatan Muhammadiyah. Jadi mengapa tidak juga bisa bersama, mengapa tidak bisa bersatu? Tentu alasan pertama adalah alasan fikih. Karena ini pendapat, karena ini ijtihad. Yang namanya ijtihad, yang namanya fikih pasti tidak ada kata sepakat. Dari sejak zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, para fuqaha, para ulama lintas mazhab dan seterusnya, pasti ada perbedaan. Perbedaannya bermuara pada 2 saja. Menetapkan awal bulan itu kalau tidak dengan hisab, ya dengan ru'yat. Dengan hisab, dengan metode apa? Apakah wujudul hilal atau imkan ru'yat? Dengan ru'yat, apakah dengan kasat mata saja? Ataukah dengan menggunakan teropong? Ataukah dengan teknik namanya astrofotografi, olah citra hilal, yang menjadi mainan dari tim Oib Umsu dan seterusnya. Jadi perdebatannya itu semuanya masuk dan berada dalam kerangka ijtihad yang sekali lagi dalam pandangan saya pribadi, selama puasa menetapkan puasanya itu minimal 29 dan maksimal 30, itu sah dan legal. Kita tidak boleh merusuhi, tidak boleh menyalahkan siapa saja dan seterusnya, begitu. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena nanti ada potensi perbedaan dengan pemerintah,
dan ini yang sudah dialami oleh tim OIB UMSU sendiri, ini curhat sedikit Bapak Ibu, bahwa dalam tanda petik serangan dan hujatan dan gempuran itu lumayan juga begitu, agak apa juga begitu, sehingga dalam hal ini kita perlu menjawab secara akademik dan kita perlu menjawab secara elegan. Kenyataannya Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri, banyak warga dan simpatisan Muhammadiyah di dunia media sosial itu ketika menjawab kritikan yang mengkritik Muhammadiyah itu memang ada kalanya tidak ilmiah, tidak akademik, tidak tepat, dan terkesan hanya membela diri tanpa mengerti apa substansinya. Jadi dalam hal ini mudah-mudahan kita di sini bisa menjelaskan dan menjawab apa substansinya dan bagaimana menjawab ketika kritikan itu datang kepada kita. Yang pertama adalah mengapa Muhammadiyah atau kita menggunakan hisab, terutama adalah hisab hakiki wujudul hilal. Alasan pertama adalah kata ro'a atau ru'yah. Jadi hadis-hadis Nabi itu sangat banyak Bapak Ibu, hadis-hadis tentang meru'yatul hilal. Ada puluhan hadis, semuanya hadis sahih, yang intinya kalau mau menetapkan puasa dan hari raya itu harus melihat hilal. Jadi dari kajian fikih dan usul fikihnya sangat kuat, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menggunakan ru'yat, kata orang-orang yang berfaham ru'yat. Dalam hal ini Muhammadiyah menjawab pertama, kata ro'a atau ru'yah itu tidak sepenuhnya bermakna melihat dengan mata, tetapi bisa dimaknai dengan melihat dengan ilmu pengetahuan. Contohnya ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang seakar kata dengan ro'a atau ru'yah itu bisa bermakna melihat dengan ilmu, melihat dengan hati, melihat dengan pengetahuan, dan lain sebagainya. Misalnya adalah ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, apakah engkau tidak melihat wahai Nabi Muhammad bagaimana tentara bergajah itu datang hendak menghancurkan Ka'bah? Pertanyaannya, apakah ketika ayat itu turun kepada Nabi, Nabi melihat secara kasat mata? Tidak. Karena tentara bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah itu datang waktu itu Nabi belum lahir. Maka dimaknailah melihat dalam ayat ini adalah melihat dengan pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh atau akar kata ro'a atau ru'yah yang tidak sepenuhnya bermakna melihat dengan mata, tapi bisa melihat dengan sarana yang lain. Yang kedua, jawabannya adalah karena ru'yah itu adalah sarana yang paling memungkinkan yang bisa dilakukan oleh sahabat ketika itu. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan coba 10 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu 1400 tahun yang silam. Teknologi belum berkembang, hisab belum berkembang, ilmu pengetahuan belum berkembang, wawasan sahabat ketika itu tentang alam semesta belum begitu dalam. Sehingga dalam hal ini Nabi memberikan cara yang paling mudah, cara yang paling memungkinkan dilakukan oleh sahabat ketika itu. Apa itu? Ya sudah, melihat anak bulan atau melihat hilal secara kasat mata. Di saat yang sama ternyata Bapak Ibu ada banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengindikasikan tentang arti penting hisab dalam kaitannya untuk perhitungan kalender. Misalnya dalam surat Yunus ayat 5, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Inti ayat ini, Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan ditetapkan manzilah-manzilah atau konstelasi-konstelasi benda langit, rasi-rasi bintang. Untuk apa? Lita'lamu, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Bilangan tahun itu apa? Ya kalender. Kalender itu apa? Ya Muharram, Safar, Rabiul Awal. Menetapkan Muharram macam mana? Ya dari tanggal satunya. Dengan apa? Ya bisa dengan hisab, ya bisa dengan ru'yat. Artinya sejak awal isyarat Al-Quran itu menekankan tentang hisab. Tapi yang memungkinkan dilakukan di zaman itu baru ru'yat. Maka ru'yatlah yang digunakan dulu, hisab masih dipending. Ini dipertegas lagi dengan hadis Nabi yang menyatakan tadi bahwa kita, kata Nabi, adalah umat yang ummi.
tidak mampu tulis baca dan tidak mampu menghitung, sehingga Nabi memerintahkan ya dilihat saja, secara ru'yat saja. Tapi sekarang kan ilmu pengetahuan sudah maju dan berkembang, teknologi sudah begitu pesat, umat sudah mampu tulis baca, sudah mampu menulis buku, menulis jurnal, menulis buku dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi isyarat yang jelas bahwa penggunaan hisab di era modern itu boleh dan sah dan legal, bahkan itu yang lebih efektif karena lebih akurat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih bisa secara lebih cepat menjangkau ke depan, sehingga kita bisa merencanakan berbagai kegiatan dengan baik, tidak ditunggu harus last minute, tidak harus ditunggu sampai dengan sidang isbat, kira-kira begitu. Berikutnya Bapak Ibu, masih banyak lagi, saya singkat. Yang terakhir adalah ternyata dalam kajian usul fikih, ru'yat itu sebenarnya adalah sarana, bukan tujuan. Karena yang penting itu adalah substansinya, itu adalah masuknya tanggal 1 Ramadan, bukan cara menentukan tanggal 1 Ramadannya. Yang terpenting adalah puasanya, hari rayanya, bukan persoalan bagaimana menetapkan masuknya hari raya dan seterusnya. Jadi ini berlaku dalam usul fikih, namanya bahwa ru'yat itu adalah sesuatu yang ta'akkuli, sesuatu yang bisa dirasionalkan. Sehingga dalam konteks ini orang yang berpaham hisab, dalam hal ini Muhammadiyah, memahami ru'yat itu tidak wajib, tidak harus, boleh dengan cara apa saja. Nah, inilah yang kira-kira hasil diskusi dengan ayahanda Dr. Muhammad Qorib, bahwa puasa itu agama, tapi cara menetapkan masuknya tanggal 1 itu adalah keberagamaan. Kira-kira itu disebut dengan wasilah, cara, silahkan. Jadi umat Islam dibebaskan untuk berimprovisasi, berinisiasi, berijtihad, menentukan bagaimana cara yang paling efektif selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, lebih memberi maslahat dan manfaat, maka itu yang harus digunakan. Jadi ini kira-kira alasan dan argumen yang diberikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana tertera dalam buku pedoman hisab Muhammadiyahnya, yang hemat saya ini perlu dibaca dan dipahami oleh semua warga Muhammadiyah agar tidak salah dalam menjawab kritikan-kritikan yang datang dari luar. Yang terakhir sekali Bapak Ibu adalah bagaimana sikap kita terhadap kritikan-kritikan dan terhadap perbedaan yang terjadi. Yang pertama adalah mau tidak mau, dan merupakan harga mati, kita harus memperdalam wawasan kita tentang masalah ini. Kita pahamilah apa itu hisab, apa itu ru'yat, apa itu kriteria imkan ru'yat, apa itu hisab wujudul hilal, dan seterusnya, bagaimana pendapat para ulama, bagaimana argumennya, apa kelebihannya dan kekurangannya, bagaimana runutan keputusan hisab hakiki wujudul hilal dalam Muhammadiyah itu, dan seterusnya. Ini harus dipahami agar kita bisa menjawab dengan baik. Yang kedua adalah kita harus konsisten dan konsekuen Bapak Ibu. Kalau kita sudah menghunjamkan, yakin dengan keputusan Muhammadiyah, ya harus yakin, jangan naik turun. Misalnya kalau mau puasa dia ikut penetapan pemerintah karena malas puasa cepat-cepat misalnya. Tapi kalau hari raya ikut Muhammadiyah supaya lebih cepat hari raya, lebih cepat makan misalnya, itu tidak bisa begitu. Atau mazhab pedagang, kalau puasa ikut penetapan Muhammadiyah supaya lebih cepat jualan misalkan. Atau ketika hari raya sebaliknya, tentu tidak bisa begitu. Ini adalah persoalan ibadah. Ibadah itu harus konsisten, ibadah itu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, lalu berdasarkan ijtihad. Yang ijtihad itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan, dan setelah itu harus secara konsisten dan konsekuen mengikuti dan melakukannya. Itulah ibadah sejati dalam Islam itu. Jadi bagi saya pribadi, dari sejumlah metode yang ada dan berkembang di Indonesia itu, secara keilmuan, secara ijtihad, semuanya itu benar menurut saya Bapak Ibu. Konsep pemerintah oke, konsep Muhammadiyah oke, konsep NU oke. Yang terpenting adalah bagi saya, kalau bagi saya pribadi, kita faham semua bagaimana runutan ijtihad masing-masing metode itu, dan setelah faham kita ikuti secara yakin. Tetapi saran saya di sini, ikutilah ijtihad yang ditetapkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, karena saya pribadi sudah melihat, membaca dan mengikuti bagaimana
hisab hakiki wujudul hilal itu ditetapkan dari jauh berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai dengan hari ini gitu. Yang berikutnya adalah tentu kita menghormati perbedaan yang ada. Yang berikutnya yang terakhir adalah ya sudah biasa-biasa sajalah, karena perbedaan itu sudah lazim dan rutin terjadi di negara kita Republik Indonesia. Ini barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada informasi yang bisa didapatkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.